Newsman Opinion. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut kendala paling besar dalam memproses perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS adalah untuk pengusaha berskala besar dalam memproses perizinan lokasi. Hal itu terjadi lantaran teknis yang berbeda di setiap kementerian. Beberapa perusahaan kecil juga ada yang masih berkeluh kesah masalah perizinan ini. Apa komentar dan pengalaman Anda mengenai pengurusan perizinan melalui OSS ini? 6339160. Perizinan di kita memang masih belum bisa terintegrasi by sistem ya, karena sebaik lagi kepentingan orang yang biasanya mendapatkan uang dari dana-dana perizinan itu kan boleh dibilang dengan sistem ini akan berkurang dan akan tidak ada lagi. Ya, selagi itu prinsipnya, selagi itu sulit bisa dijalankan, kenapa dipermudah? Itu aja, terima kasih. Iya, menurut saya ini kan OSS tidak ada call center. Jadi kalau kita ada keluhan-keluhan seperti kata Pak Benar tadi sore, memang tidak ditanggapi. Apalagi kalau sewaktu-waktu izin usaha kita dicabut. Saya pernah mengalami itu. Maka saya protes ke pusat, pemerintah pusat, karena suka dicabut semena-mena padahal kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Dan ini juga hati-hati, pengusaha rawan dipungli di negara kita oleh aparat keamanan atau aparat apapun, itu rawan pungli. Saya pernah mengalami itu juga, maka saya tidak mau mengasih pungli karena mintanya tiap bulan dan jumlahnya besar tanpa berseragam, kemungkinan seperti itu, apalagi tidak seragam, kemungkinan seperti itu ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya mengurus izin di BKPM itu sangatlah sulit sekali ya, sangat sulit. Dan juga waktunya tidak pernah dikasih target berapa lama waktu gitu. Contohnya saya mengurus izin pengangkutan dan penjualan batubara gitu ya. Itu masuknya harus di BKPM. Di evaluatornya nanti di Minerba. Minerba itu sangat cepat prosesnya. Kalau itu sudah selesai di Minerba, masuk ke BKPM, itu bisa 1 bulan untuk mencetak saja gitu. Begitu kita tanya, ini kapan selesai, yang nggak ada satupun yang bisa memberikan jawaban seminggu lagi, 10 hari, nggak ada gitu. Itu yang mungkin kita pusing ya. Oke, terima kasih. Ya, saya punya pengalaman dalam masalah OSS ini. Yang paling saya alami adalah ketika kita meminta bantuan pada OSS, di mana dulu mereka punya call center. Sekarang kan menghubunginya kan melalui kontak kami yang dijawab oleh mesin. Nah, menurut saya sih itu tidak efektif. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung berhubungan langsung dengan customer service-nya. Hanya melalui mesin kan tidak memberikan solusi. Jadi saya meminta agar OSS itu mengembalikan call center-nya agar bisa kita berbicara langsung dan permasalahan kita dapat solusinya. Ya nih, OSS, Online Single Submission. Jadi kayaknya memang kayaknya dengan online single submission semuanya cepat dan gampang. Ternyata semuanya ruwet. Jadi pengalaman nih ya, pengalaman izin lokasi aja itu syaratnya banyak sebelum submission ya. Submission ini kan sistemnya doang di-upload begitu. Cuman pemberkasan untuk bisa upload itu banyak. Harus, ini misalnya hanya untuk tempat makan kecil gitu aja ya. Harus andal, harus lalin, harus banyak banget lah pokoknya. Nah, terus kemudian proses pengurusan itu sudah ruwet, jadi nggak jelas gitu. Ini harus kemana. Terus kemudian IMB 1 lantai aja itu harus ada sondir, harus ada perencana yang bersertifikat, dan itu nyarinya di mana? Waduh. Nah, itu jadinya udah lama. Terus akhirnya ya kita kan capek nyerah. Akhirnya ya sudah aja, tolong dibantuin, yang penting beres, cuma begitu. Memang ruwet, terima kasih. OSS sekarang itu kan RBA dengan basis risiko jauh berbeda dengan OSS yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu mempermudah, itu clear, mempermudah. Tapi kalau sekarang itu jauh lebih sulit sepertinya. Apalagi banyak orang Indonesia yang masih belum melek teknologi. Pertama itu, yang kedua untuk pendaftaran terlalu ribet. Baik itu UKM atau non-UKM. Yang non-UKM lebih ribet lagi. Jadi menurut saya dengan sistem yang saat ini, RBA atau OSS dengan tingkat risiko berbasis risiko ini kurang pas untuk
diaplikasikan saat ini. Iya nih, jadi OSS itu ternyata kan tujuannya memang single submission, tapi ternyata syarat untuk bisa submission itu duanya untuk lokasi. Terus kemudian masa misalnya nih lagi bikin restoran gitu ya, itu cuman satu lantai gitu, banyak tahu. Ternyata harus izin damkar, harus izin balin, izin apa, banyak banget yang harus dipenuhin. Kalau itu nggak penuhin nggak bisa submission gitu. Waduh, biayanya ternyata ratusan juta. Dan mabok nih, belum apa-apa udah segitu. Nah, itu memang benar-benar apa ya, tujuannya memang single submission, tapi ternyata nggak bisa single submission. Single submission itu harus ngumpulin berkas yang banyak dulu, yang ribet dulu, dari misalnya dinas ini, dinas itu, baru bisa submission, baru keluar resi. Ya kan sebenarnya sama aja dong, gitu kan. Jadinya ya ruwet-ruwet juga, lama. Terus apalagi kalau ngurus sendiri itu kayak kita itu dikasih informasinya itu setengah-setengah gitu. Jadi supaya oh ini kurang ini, oh nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Waduh, tobat nih. Itu kenyataan realita. Terima kasih sih. Yang bagus kita tatap muka langsung, ini cukup kurang ini. Nah, kalau ini begini kita sama aja sama robot kita bicara, tapi nggak jelas, bisa lama selesainya juga. Jadi untuk kayak begituan itu di sistem kita itu masih nggak simpel, dipersulit. Apalagi si Bahlil lah katanya mau jadi 3 periode lagi kan. Jadi coba dipermudah lah aplikasi itu. Jangan kita berhadapan dengan mesin, tapi ini nggak jelas, kita datang ke sana, dioper sana, oper sini. Jadi kata kuncinya coba dipermudah itu aplikasi. Jangan mentang-mentang kita berbicara dengan mesin, kita petunjuknya begini nggak jelas. Simple saja, gitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Kalau perizinan sih sekarang udah bagus lah, tapi ada 2 syarat. Syarat pertama sesuai prosedur. Syarat kedua, bagian teknis yang di dalam kantor itu harus kenal kita ya. Makasih. Saya merasakan izin seperti izin usaha di daerah sebenarnya nggak susah. Yang penting bagi-bagi kantau, bagi-bagi cuan, itu aja intinya. Coba di daerah jalan semua ya beres, kita tinggal duduk, dianterin sampai ke kantor kita. Mungkin ada pengusaha pelit kali, walaupun lu kok pelit, gimana lengkap juga dikerjain. Nah inilah budaya di bangsa kita. Permasalahan ada di beberapa bagian, dan yang tidak kalah penting adalah di saat mau bikin laporan saja LKPM sangat sulit sekali dan data tidak valid ya. Mungkin dalam hal ini Pak Presiden mesti konsen, karena dari awal Pak Presiden nge-push BKPM ini harus efektif, produktif, dan kooperatif. Ya, kalau menurut saya sih kalau buat pengusaha kecil ya, itu saya udah nyoba, dan OSS-nya gampang sih, cukup gampang, dan benar juga nggak perlu ke lurahan atau kemana lagi, dia sudah online, dan juga tinggal mengupload dokumen-dokumen yang diperluin aja. Cuma memang kalau buat pengusaha besar mungkin karena harus ada izin lokasi, terus izin keramaian, terus apalah segala macam, itu mungkin jadi agak susah ya. Jadi mungkin yang harus diperbaiki itu aja sih. Terima kasih. Berkaitan dengan perizinan ini, saya punya pengalaman tentang izin domisili. Nah, kalau saya tidak salah, ini pernah sudah dihapus di permen ya. Nah, diganti dengan izin lingkungan. Cuman kalau kita mengurus 3 kecamatan, itu mesti diurus dari RT, RW, tapi masih menyebut izin domisili. Ya, sementara ada permennya yang diatur itu izin domisili itu tidak diganti dengan izin lingkungan. Nah, mungkin ini peraturannya belum sampai ke tingkat paling bawah kali ya. Wajah kok. Kalau berdasarkan pengalaman saya waktu ngurus tadi seperti pertanyaannya sebenarnya izin lokasi ya, itu bagian dari OSS. Nah, izin lokasi ini diperlukan saat perusahaan akan membebaskan lahan. Nah, pengalaman saya di suatu daerah yang membutuhkan izin lokasi itu mensyaratkan tadi di OSS tadi ya, dari BPN di OSS, kemudian nanti di perjalanannya butuh instansi lagi yang berbeda, dan sebenarnya OSS ini adalah untuk
mempertingkat. Tapi kenyataannya di lapangan yang dulu misalnya izin lokasi itu harus melalui suatu kepala daerah ya, bupati atau wali kota, dengan adanya OSS cukup melalui kepala OSS, tapi dalam persyaratannya salah satu itu harus melalui rekomendasi bupati. Jadi bolak-balik aja. Yang tadinya kita berharap lebih cepat tanpa melalui kepala daerah, ternyata yang tanda tangan cukup kepala OSS di situ, tapi persyaratannya yang dibuat itu adalah harus ada rekomendasi dari kepala daerah. Ya, jadi sebenarnya ya sama seperti yang dulu, hanya sekarang malah lebih halus aja begitu sih. Itu baru izin lokasi, belum urus sekarang urus NIB. Pada awalnya NIB itu muncul di OSS, mereka belum siap. Begitu sekarang NIB-nya harus diperbarui lagi. Nah, sekarang ini yang saat ini sedang berlangsung adalah NIB itu harus diperbarui, dan itu harus melalui akte notaris lagi. Dan sekarang ngurus melalui itu ya biaya lagi. Jadi sebenarnya tujuan adanya OSS itu bagus, hanya di lapangan itu dengan adanya OSS mempersempit pengaruh dari kepala daerah masing-masing. Tetapi kenyataannya di lapangan syaratnya mensyaratkan harus ada kepala daerah itu. Jadi ya sebenarnya mohon pemerintah untuk melihat itu. Jadi kenyataan di lapangan itu ya ada salah satu persyaratan yang direkomendasikan oleh kepala daerah. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih banyak sudah beropini. Saya Nina Amelia.